warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kami Podcast Studio Tarbiyah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, orang-orang hebat. Oke, selamat datang Bapak. Wah, luar biasa ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Eliza Zamia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, tak lupa pula kita akan memperkenalkan bintang tamu kita yang luar biasa. Boleh Bapak untuk memperkenalkan dirinya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya adalah wabarakatuh. Lailatul Qadar, Dekan Fakultas Ilmu Keguruan. Selamat datang di studio Tarbiyah Keguruan ini. Ya, semoga hendaknya berguna, bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang akurat kepada kita semua terkait dengan Tarbiyah Keguruan nanti. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita minta kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Ardian Rahmadi Juniawan, ya, kalau kepanjangan biasa dipanggil Didit. Oh, Pak Didit ya. Ya, Oke. saya selaku Kepala Bidang Kepesertaan di BPJS Tenaga Kerjaan Cabang Pekanbaru Panam. Oke, selamat datang Bapak di Podcast Studio Tarbiyah. Nah, sebelumnya kita sudah memperkenalkan nih, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Baik, di sini mau bertanya nih terhadap Bapak Dekan, bahwasanya di mana ini adalah perdana kita melakukan podcast. Jadi, apakah tanggapan Bapak terhadap adanya podcast di Fakultas Tarbiyah ini? Podcast ini sekiranya sangat bermanfaat dan sangat membantu Tarbiyah Keguruan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga membantu pengembangan pemberitahu kepada masyarakat tentang kondisi Tarbiyah Keguruan ini. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa sesungguhnya ini banyak fungsi, multifungsi nanti studio ini. Tidak hanya sekedar untuk untuk kesenian mahasiswa misalnya, tapi juga yang paling besar fungsinya adalah menjelaskan kepada masyarakat ramai nantinya tentang apa itu Tarbiyah Keguruan dan apa yang ada di dalamnya, dan juga apa bedanya dengan fakultas lainnya yang juga mengolah tentang pendidikan begitu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, selain itu podcast ini juga akan menyampaikan sebuah informasi yang bagus gitu. Nah, mengenai tentang informasi, kita datang tamu yang luar biasa dari BPJS Ketenaga Kerjaan Pekanbaru, Pak Didit. Nah, di sini Pak, kami mau tahu nih informasi seputaran BPJS. Dari kalangan-kalangan yang lain, apalagi kami sebagai mahasiswa, kami tentunya tahu BPJS itu apa. Tapi kami ingin lebih tahu lebih dalam nih dari Pak Didit tersendiri gitu. Apa sih sebenarnya BPJS ini, Pak gitu? Baik, terima kasih. Sebelumnya disclaimer ya, bajunya bukan mendukung salah satu nomor ya Bapak Ibu ya, karena kebetulan tadi ada kegiatan Pak, jadi harus pakai warna biru ya, jadi mohon maaf nih, disclaimer dulu, jadi bukan untuk mendukung salah satu nomor. Jadi Mbak ya. Jadi terkait dengan BPJS Tenaga Kerjaan, nah sebenarnya kita itu lahir melalui Undang-Undang 40 tahun 2004. Itu ada sistem jaminan sosial nasional atau SJSN. Kemudian diturunkan di Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, di sini perlu kami sampaikan kepada masyarakat dan tentunya di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bahwasanya BPJS itu ada dua. Ya, BPJS itu satu, yang pertama adalah BPJS Kesehatan. Ya, itu yang menangani sakit seperti batuk, pilek, demam, penyakit jantung, ginjal, kencing manis, ya, segala macam yang berhubungan dengan organ tubuh. Nah, itu programnya namanya JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional ya. Kemudian barulah kita anak keduanya. Jadi satu undang-undang itu ada dua, Undang-Undang 24 tahun 2011 itu melahirkan dua BPJS. Yang pertama BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerjaan. Di BPJS Tenaga Kerjaan kita menyelenggarakan 5 program. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat adalah jaminan pensiun, yang kelima yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Banyak ya programnya ya. Jadi jaminan sosial ini merupakan hal yang baru di Indonesia, karena kalau jaminan sosial atau bahasa kerennya itu social security namanya, itu sudah ada di luar negeri. Bahkan negara-negara maju
eh, kalau pernah nonton film ada nomor, kalau misalnya mereka tuh KTP itu udah termasuk social security-nya. Ya, jadi kalau KTP itu udah termasuk social security. Jadi mereka tuh semua warga negara sudah di cover. Ya, tapi memang untuk iuran yang dibebankan di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan di luar negeri ya, atau khususnya negara-negara maju yang memang sudah besar, karena nggak jarang mereka yang sudah pensiun di luar negeri itu malah keliling dunia. Ya, keliling dunia itu dari jaminan sosial atau social security mereka. Nah, memang kami ini adalah perlindungan dasar hidup setiap manusia, siklus hidup. Bagaimana kita berkehidupan, tentunya pasti mengalami sakit ya. Sakit ya, obatnya dari BPJS Kesehatan. Kita bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan seperti ini, tiba-tiba kita nggak tahu risiko kecelakaan kerja. Itu hal yang sangat memungkinkan resikonya. Nah, di situ ada BPJS Tenagakerjaan. Meninggal dunia, siapa sih di antara kita yang mungkin nggak meninggal? Iya. Ya, nggak ada yang bisa ngeklaim itu, dan mungkin nggak ada buktinya ya. Jadi ya pasti semua orang, kita tinggal menunggu waktu, Pak. Nah, itulah ada program jaminan kematian, ya, itu diberikan kepada ahli waris. Kemudian untuk hari tua, kita mempersiapkan 2 program, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kalau jaminan hari tua itu sifatnya tabungan, Bapak Ibu. Ya, tabungan yang dikumpulkan iurannya setiap bulan, kemudian diakumulasi. Ketika nanti kita berhenti bekerja atau sudah pensiun atau mengundurkan diri atau di PHK, nah itu bisa dicairkan. Saya rasa kalau JHT, teman-teman Bapak Ibu semua di sini sudah familiar ya dengan JHT. Kemudian yang keempat tuh ada jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini persis mirip sekali dengan ASN, Pak. Jadi ketika dulu atau kita lah di lingkungan budaya kita, kalau misalnya cari menantu itu cari menantu yang PNS kalau bisa ya, Bu ya. ASN. Kenapa? Karena masa depannya cerah ya, Bu. Dapat ada pensiun ya, Pak ya. Wah, jadi kalau udah tua tuh pensiun sudah pasti udah tenang gitu. Tapi pemerintah melihat itu sebuah ketimpangan, sehingga pemerintah menyelenggarakan program jaminan pensiun, di mana selain dari PNS atau ASN itu juga bisa merasakan jaminan pensiun. Persis manfaatnya itu dengan yang dirasakan atau didapatkan oleh ASN atau PNS ya. Jadi ketika jaminan pensiun itu diberlakukan ketika usia pensiun. Nah, usia pensiun sekarang tuh 58 tahun. Nah, setelah itu bisa mendapat santunan berkala. Santunan berkala ini seterusnya seumur hidup. Ketika meninggal turun ke janda dudanya. Oh. Nah, janda dudanya menikah lagi, turun ke anaknya, atau meninggal dunia, turun ke anaknya. Anaknya 2 orang batasnya, dan usianya dibatasi 23 tahun, belum menikah, belum bekerja. Nah, itulah Pak untuk program jaminan pensiun. Kemudian yang baru ini tahun 2021 di PP 37 itu ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini diperuntukkan bagi pekerja yang mengalami PHK. Ya, PHK ini tentunya kalau bahasa kerennya dipecat. Ya, dipecat ini banyak versinya. Bisa karena finansial perusahaan yang mungkin sedang turun sehingga harus dikurangi karyawannya. Kemudian mungkin ada masalah intern, Pak, mungkin ada kriminalitas atau tindakan fraud yang mengharuskan si tenaga kerja di PHK. Mungkin itulah sekilas gambaran dari program JKP ya. Untuk 5 program ini semuanya diwajibkan. Namun di sini kita memilah lagi. Untuk segmennya itu ada 4, Pak. Segmen PU, penerima upah, ya, itu untuk pekerja yang berada di kantor atau di pabrik. Intinya penerima upah itu dia ada pemberi kerjanya atau ada bosnya, kemudian diberikan gaji setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian tentunya ada kontrak biasanya kalau yang penerima upah. Nah, itu yang kita kategorikan menerima upah. Kemudian ada lagi segmen BPU atau bukan penerima upah, Pak. Nah, di sini adalah segmen yang tidak ada ikatannya dengan perusahaan, lembaga, instansi. Jadi sifatnya informal dan sukarela. Termasuk juga kemarin kita sudah lindungi mahasiswa PPL kita
yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unsur Riau dengan program BPU, 2 program ya, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, kita tidak mau merasakan ini sebenarnya ya Bu ya, Bapak Ibu. Namun di sini adalah bentuk perlindungan atau proteksi ketika mereka sedang melakukan aktivitas PPL-nya, ketika mereka sedang kita nggak tahu karena kerja di atau melakukan PPL di tempat kerja atau di sekolah itu hampir sama, mereka bekerjanya dengan si tenaga kerja yang di sana. Jadi ya risikonya sama, Pak. Nah, itulah untuk yang BPU kemarin. Kemudian ada jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini kita berikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang ada di konstruksi, bangunan, jembatan. Kalau bahasa bagiannya tukang-tukang, Mbak. Tukang-tukang. Nah, kemudian terakhir adalah PMI atau dia pekerja migran Indonesia. Jadi TKI-TKI kita yang sedang berjuang ya, pahlawan devisa kita juga kita lindungi oleh program BPJS Tenaga-Kerjaan. Mungkin itu sekilas dulu terkait dengan BPJS Tenaga-Kerjaan. Nanti kita mungkin entah diskusi atau bisa kita tambahkan lagi. Terima kasih. Oke, baik Pak. Nah, tadi Bapak udah menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin kami di sini ingin mengetahui bagaimana sih cara untuk, apakah ada pendaftaran untuk membikinkan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Pak? Ya, cara pendaftaran ya. Kalau untuk cara pendaftaran kita lihat per segmennya juga. Mungkin yang lebih relate atau di kita adalah di BPU sekarang ini. Di BPU atau bukan menerima upah. Jadi untuk cara pendaftaran BPU itu cukup simpel, hanya melampirkan foto bukan foto ya, istilahnya KTP. Iya. KTP, kemudian ada nomor HP, kemudian ada jenis pekerjaannya. Oke. Nah, kita kenapa penting jenis pekerjaan ini, Bapak Ibu? Biar kami juga tahu yang pekerja informal ini pekerjaannya seperti apa. Ya, karena ini perlu bagi kami ketika nanti ada kecelakaan kerja. Iya. Ya, didaftarkan dia sebagai tukang pertama. Kemudian mungkin tukangnya kerjanya pagi. Terus malamnya dia sebagai driver ojek online lah, seperti itu. Nah, kami biar tahu pada saat nanti kecelakaan kerja dia sedang bekerja di pekerjaan yang mana. Nah, itu betapa pentingnya sekarang kita melaporkan jenis pekerjaan kepada kami. Nah, jika nanti ada pekerjaan ketiga, nah ini juga kita harus bisa memilih dari si peserta tersebut mana mungkin pekerjaan yang memiliki resiko tinggi dan mungkin yang paling sering dilakukan setiap hari. Ya. Oke, bagaimana kalau untuk Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah ini sendiri, apakah Bapak udah memiliki BPJS gitu, Pak? Kalau kami sebagai PNS mungkin masuk di BPJS. Kalau PNS izin Pak ASN itu Taspen. Oh, oke. Nah, ini perlu nih PT Taspen ini perlu dihadirkan nih Pak untuk ASN ini Pak. Karena saya sering dapat curhat juga Bu dari ASN ini, mereka tuh pengen ikut BPJS Tenaga-Kerjaan, tapi kami nggak bisa melindungi karena keterbatasan aturan. Aturan yang melindungi PNS atau ASN itu ada di PT Taspen, Bapak Ibu. Nah, PT Taspen ini mereka juga menyelenggarakan program JKK, JKM dan JHT. Nah, ini pasti Bapak Ibu ASN ya, khususnya berstatus ASN banyak nggak tahu. Nah, mungkin bisa besok nih episode berikutnya diundang PT Taspen. Oke, bisa kita atur. Iya. Oke, baik. Sekilas tentang BPJS Ketenagakerjaan gitu kan Pak. Tadi Bapak ada bilang jenis-jenisnya. Berarti apakah ini itu salah satunya tadi PNS ya, Bapak bilang bahwasanya itu masih dalam sesuatu hal yang akan diproseskan kembali gitu. Nah, untuk jenis-jenis pekerjaan itu apakah sangat berpengaruh gitu Pak terhadap pembuatan BPJS Ketenagakerjaan gitu? Iya, jenis pekerjaan itu sangat penting sekali ketika nanti kami mendapatkan laporan kecelakaan kerja. Nah, ya ini saya jelaskan juga sekalian dengan prosedur misalnya terjadi kecelakaan kerja. Ya, pada saat kecelakaan kerja tentunya kan biasanya itu keadaannya urgent atau darurat ya, karena biasa jadi kecelakaan itu dialami di lalu lintas di jalan raya ataupun di tempat pekerjaan. Nah, ketika itu terjadi, si korban peserta ini langsung aja dibawa ke rumah sakit kerjasama kita. Nah, ini saya nggak sebutin merek nih rumah sakitnya mana. Yang jelas rumah sakit yang sudah bekerja sama di Kota Pekanbaru hampir semuanya yang besar-besar itu sudah bekerja sama dengan kami Pak. Jadi misalnya ada kecelakaan kerja, langsung saja dibawa ke sana.
Nah, pada saat dibawa ke sana tentunya dibawa ke IGD ya. Nah, IGD ini juga penting ketika nanti di sana pasti ditanya sama petugas di sana. Biasa mereka menanyakan ini kenapa, apakah punya asuransi atau punya perlindungan apa. Nah, kalau memang si korban masih bisa berbicara, menyampaikan komunikasi gitu, sampaikan saya peserta BPJS Tenaga-Kerjaan. Buktinya kartu. Nah, kartu BPJS Tenaga-Kerjaan juga penting dibawa. Atau bisa juga melampirkan dengan KTP saja sebenarnya. Nah, ketika itu sudah disampaikan, kalau dia bisa juga berkomunikasi dengan baik, sampaikan kronologisnya. Saya sedang mengapa misalnya, saya udah berangkat dari rumah, tiba-tiba menuju ke Winsuska, di tengah jalan di Panam, di dekat mungkin di dekat MTC kecelakaan misalnya kan, ada entah lobang, menghindari lobang atau tersenggol mobil, motor segala macam hingga dia terjatuh dan terluka. Nah, kronologis itu perlu disampaikan dengan tepat dan jujur, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, kalau memang tidak bisa berkomunikasi, mungkin ada temannya atau saksi yang membantu ketika di rumah sakit, Pak. Bisa menceritakan bahwasanya si pasien atau peserta tadi mengalami kecelakaan kerja. Karena di rumah sakit semua sudah kita bekali dengan syarat dan prosedur untuk menangani korban-korban kecelakaan kerja. Nah, perlu diketahui bahasanya untuk kecelakaan kerja di lalu lintas itu ada 3 penanggungnya. Pertama adalah Jasara Harja. Tapi dia harus bersyarat dia kecelakaan yang ganda. Nah, dan batas itunya klaimnya kalau nggak salah kuotanya 20 juta. Yang kedua itu ada BPJS Tenaga-Kerjaan. Yang ketiga ada BPJS Kesehatan. Nah, di sini pentingnya tadi saya sampaikan adanya BPJS Tenaga-Kerjaan dan Kesehatan ini kita miliki semua. Karena pada saat nanti kecelakaan lalu lintas ini tidak berhubungan dengan kecelakaan kerja, maka yang menanggung adalah BPJS Kesehatan. Seperti itu. Nah, itu kenapa filosofi jaminan sosial itu melindungi siklus kehidupan kita. Ya, makanya BPJS Kesehatan harus punya, BPJS Ketenagakerjaan juga harus punya bagi kita yang bekerja. Ya, itu betapa pentingnya jaminan sosial itu. Jadi sudah banyak bukti-bukti, saya tidak mau menceritakan kesedihan orang, tapi memang fakta di lapangan bahasanya manfaat yang sudah dirasakan oleh peserta kami sudah cukup banyak. Ya, yang kehilangan tulang punggungnya, tulang punggung keluarganya, dia masih bisa melanjutkan kehidupan. Anaknya kita berikan beasiswa, ya, sepeninggalnya kita berikan santunan dengan harapan dengan santunan yang nggak seberapa besar itu bisa memberikan semangat dan bisa menyambung perekonomian keluarganya lagi. Oke, berarti BPJS ini memiliki beasiswa ya, Pak? Ada. Jadi beasiswa itu kita berikan kepada peserta yang kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Oh. Ya, meninggal dunia, jadi kecelakaan kerja kemudian langsung meninggal dunia. Nah, itu kita berikan beasiswa kepada anak-anaknya. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, Perguruan Pak. tinggi. Wah, luar biasa ya. Bahkan yang belum TK pun kita tunggu sampai TK-nya, Mbak. Masya Allah, keren, luar Iya, biasa. sampai Oke. dia perguruan tinggi tentunya. Dengan harapan dengan beasiswa ini anak-anak yang sepeninggal orang tua yang tadi musibah bisa bersekolah, tetap bersekolah, bisa melanjutkan studinya dan tentunya menjadi orang yang berguna nantinya. Oke, luar biasa ya Pak. Nah, selanjutnya ini kalau dari Bapak Dekan sendiri nih Pak, apakah Bapak punya BPJS Kesehatan? Kalau BPJS Kesehatan keluarga gitu. Kalau kami itulah yang tadi itu yang apa katanya? Banyak hadiah tadi deh. Taspen. Iya. Taspen itu kan di dalamnya kan semua itu kan keluarga, kepala keluarga Iya. yang punya apa itu yang punya yang sebagai PNS-nya kan, kemudian juga istri atau anak sebanyak 2 orang kalau tidak salah. Ya, itu ditanggung kalau anaknya sudah sampai 21 tahun umurnya, itu masih bisa disambung lagi sampai selesai S1. Tapi kalau seandainya sudah 21 tahun umurnya, otomatis kalau tadi tidak ada keterangan yang sedang dalam pelajaran, sedang kuliah misalnya, otomatis putus. Oke. Nah, untuk Pak Didit nih, pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak,
apakah BPJS ini sangat penting bagi kami mahasiswa gitu Pak? Otomatis tadi kan Bapak udah menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Nah, bagaimana kalau untuk mahasiswa ini Pak? Iya. Kalau dibilang penting, sangat penting. Justru kami sedang melakukan mencoba kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pusat di Jakarta agar materi jaminan sosial ini masuk dalam kurikulum pembelajaran, Pak. Jadi betapa pentingnya jaminan sosial ini mulai dari tingkat sekolah itu harus mengetahui. Karena pada saat nanti kita memasuki dunia kerja, nah di jaminan sosial khususnya ketenaga kerjaan ini sangat dibutuhkan ya. Ketika kita bekerja, kalau perusahaan tidak memberikan kepastian jaminan sosial kepada kita, nah itu juga ada sanksinya, Mbak. Ya, sanksinya sangat berat sehingga sampai pemutusan izin usaha dari perusahaan tersebut. Nah, bagi mahasiswa khususnya di sini yang mungkin memiliki aktivitas ya, untuk sementara mahasiswa yang masih bersekolah, masih melakukan belajar ya, itu belum bisa. Namun yang sudah memiliki aktivitas seperti KKN, PPL, magang, yang berhubungan aktivitas pekerjaan itu bisa kita lindungi. Ya, jadi itulah betapa pentingnya jaminan sosial itu kita harus sampaikan di tingkat mahasiswa, karena dari mulai dari awal inilah nanti ketika sudah masuk ke dunia kerja kita sudah tahu ketika di pekerjaan ada potongan berapa di slip gajinya, kita tahu ini apa gitu. Oke, ya. Siap. Makasih Pak Didit. Nah, untuk terakhir juga pertanyaan pada Pak Dekan, apa sih tanggapan Bapak ataupun saran pesannya terhadap adanya podcast kita kali ini gitu? Iya, saran saya karena sudah hari ini kita sudah resmikan penggunaannya sebagai sumbangan daripada BPJS gitu kan. Ya, bagaimana kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya studio ini untuk meningkatkan menyampaikan informasi terutama kepada pihak luar kampus kita tentang terutama tarbiyah dan UIN pada umumnya gitu kan, sehingga orang lebih kenal lagi nanti. Ya katanya kan tak kenal maka tak cinta, tak sayang gitu kan. Jadi dengan ada perkenalan tadi ini, insya Allah ya orang akan menyayangi, mencintai UIN dan akan masuk ke dalamnya begitu. Tapi yang penting lagi itu hendaknya nanti dalam penyampaian materi misalnya diharapkan kepada pihak penyampai di sini misalnya hendaknya diharapkan menonjolkan ciri khas UIN itu sendiri gitu kan. Apapun perbincangannya, apakah misalnya bidang sains misalnya, sains eksakta misalnya, mesti didampakkan ciri khas UIN tadi itu ya kan. Dengan demikian ya orang akan memilih UIN begitu kan, seperti itu dia. Sehingga UIN semakin terkenal di mana-mana gitu kan. Insya Allah ya kita akan terus menjadi terbilang seperti dalam visi dan misi UIN sendiri gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Dekan dengan saran dan tanggapan Pak Dekan yang luar biasa ini. Maka berakhir juga podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu yang luar biasa yang datang pada hari ini. Baik, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.